Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya tentunya di channel Mari Belajar Teknologi. Nah, dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk saling belajar tentang variabel. Oke, kita mulai. Nah, di sini saya sudah mengambil sebuah foto atau gambar dari sebuah website. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu variabel. Nah, di sini ya. Di sini. Apa itu variabel? Variabel adalah memori yang disediakan oleh sistem untuk menyimpan data-data. Ini data-data ya. Nanti datanya ini masuk sini. Nanti berupa kotak masuk ini, berupa bulat masuk ini, data yang bulat masuk ke sini. Nah, jadi variabel ini adalah sebuah memori yang digunakan untuk melakukan penyimpanan kepada sistem atau menyimpan data sementara pada sistem selagi sistem itu berjalan. Nah, jadi misalkan sistem itu masih berjalan nah, variabel inilah masih menyimpan datanya. Tapi kalau misalkan sistemnya ini sudah berhenti dan kembali ke awal, maka variabel ini memorinya sudah hilang atau sudah terhapus. Tentang variabel, nah di sini ada beberapa tipe data. Mungkin di sini saya akan menjelaskan langsung ya. Ada beberapa tipe data. Yang pertama itu ada integer, terus chart, kemudian ada float, yang ketiga float, di kurang besar ya. Saya akan letakkan di sini aja. Integer, chart, yang ketiga float, yang keempat itu ada bol. Nah, kita belajar 4 dulu aja. Nah, jadi pada video ini kita akan belajar tentang variabel dan tipe data. Jadi variabel dan tipe data itu saling berkaitan. Kenapa? Karena variabel itu menyimpan sebuah data. Nah, data itu harus mempunyai sebuah tipe. Jadi nggak serta-merta data itu disimpan. Jadi data itu harus mempunyai jenis atau tipenya. Nah, jadi misalkan kita mau menyimpan sebuah perhitungan atau sebuah nilai yang tidak ada koma. Nah, maka di sini harus menggunakan integer. Nah, integer ini adalah contoh dari tipe data yang menyimpan atau memberikan layanan, yaitu untuk menyimpan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Nah, kita data itu tidak boleh ada koma. Kalau misalkan ada koma seperti ini, dia tidak akan terdeteksi. Kemudian kalau chart, nah kalau chart di sini biasanya diidentikan dengan sebuah tanda petik satu kayak gini, misalkan A, kemudian B, kemudian C, dan lain-lain. Intinya diberikan tambah tanda petik, dan itu hanya panjangnya 1 bit. Kalau nggak salah 1 bit ini. Kemudian kalau float ini adalah sebuah tipe data yang dapat menyimpan atau mengakses sebuah nilai yang bisa ada komanya, contoh 1,2, 1,3, bahkan tidak ada komanya juga tidak apa. Jadi float ini adalah tipe data yang paling cocok untuk sebuah tipe yang menggunakan angka-angka pecahan. Jadi 3,5, 3,6, 10,1 itu bisa. Kemudian untuk bol sendiri adalah sebuah tipe data yang mana di situ akan membedakan antara benar dan salah, true dan false. Nah, true dan false ini bisa dikategorikan atau diinisialisasikan dengan 1 atau 0. Biasanya kalau kita menjalankan program tersebut, maka nilainya 1 dan 0. Nah, jadi mungkin untuk penjelasan dari tipe data dan variabel
cukup sekian, dan kita akan lanjutkan dengan penerapannya di program. Kita programnya langsung ya. Nah, oke. Nah, kita sudah ada di program. Di sini saya sudah menyimpannya dengan nama variable.cpp. Pertama-tama kita akan membuat IOStream, include IOStream, kemudian using namespace std, kemudian main integer main, kita hapus saja. Kemudian di sini kita yang pertama terlebih dahulu tadi kita membahas tentang variable integer. Nah, jadi kita harus mendeklarasikan, kita berikan komentar deklarasi variabel. Nah, pendeklarasian itu harus diawali dengan sebuah tipe data. Jadi seperti ini, integer, misalkan nilai sekolah. Nah, jadi seperti ini. Integer ini ada int, ini adalah bentar ya. Int adalah singkatan dari integer. Nah, jadi int ini adalah kalau seperti ini tidak bisa, harusnya int. Jadi sebenarnya ini adalah digunakan untuk mempermudah atau mempersingkat dari nama tipe datanya. Jadi seperti itu, nilai sekolah. Nah, integer ini digunakan untuk memberikan sebuah nilai sekolah. Tapi kalau dipikir-pikir nilai sekolah itu biasanya ada 0, jadi tidak bisa. Kita ganti contoh lain seperti jumlah siswa. Gak mungkin kan ada 0, dan sekian-sekian. Kemudian kita contoh siin ya, siin jumlah siswa cout jumlah siswa. Nah, kita berikan sebuah masukkan jumlah siswa. Kita compile, cd document misalnya cd Windows cd kok tidak ada. Kembali aja. Oh, user share, saya lupa guys. cd tidak bisa. Nah, kita cls, kemudian kita dir. Di sini adalah variabel cls lagi, variabel. Nah, masukkan jumlah siswa, kita masukkan 23. Nah, pasti akan keluarnya 23 karena di sini syaratnya syaratnya adalah dari inputan jumlah siswa tersebut. Namun, kalau misalkan kita memasukkan nilainya 23,4 ya, 23,5. Nah, di sini tetap hanya yang keluar adalah 23. Jadi sudah dipastikan integer ini tidak bisa menyimpan bilangan pecahan seperti ini. Dan untuk selanjutnya ini variabel yang mendeklarasikan sebuah tipe data dari kita beri komentar dulu ya, dari float. Sama seperti yang di atas tadi, seperti integer kita harus menyiapkan atau menuliskan terlebih dahulu tipe datanya float. Kemudian nilai siswa.
sorry, ini harus diberikan garis bawah. Kemudian in nilai siswa masukkan nilai siswa. Kemudian in karena out nilai siswa adalah nilai siswa. Tutup, kita compile variabel, masukkan nilai siswa, kita berikan nilainya contoh 89,6. Nah, di sini nilai siswa adalah 89,6. Tapi kalau misalnya kita ganti di sini menggunakan integer, kita compile, kita variabel, kita sama 89,6, maka dia akan keluarnya hanya 89. Ini yang untuk float ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk tipe data chart. Nah, saya akan contohkan ke sebuah switch, ya, integer chart pilihan, kemudian in pilihan switch pilihan sebentar. Switch di sini pilihan, kemudian di sini case A misalkan, jika menginputkan A maka akan menampilkan Anda dapatkan nilai bagus. Kemudian case B ini Anda mendapatkan nilai baik, Anda menyatakan sangat baik. Kemudian case C Anda mendapatkan nilai cukup. Case D out Anda mendapatkan nilai kurang. Nah, jadi seperti ini ya, kita bisa buat case. Jadi di sini chart ini adalah yang kita dapat ini chart case. Ini kita compile ya, kita contoh. Oke, compile, kemudian variabel. Jadi di sini yang harus ada masukkan keterangannya ya, masukkan A sampai
D untuk mengetahui nilai Anda. Compile variabel, masukkan nilai A sampai D untuk mengetahui nilai Anda. Kita mengetahui A, maka di sini Anda mendapatkan nilai sangat baik. Oh sorry, ini harus ada di break ya. Break. Compile, misalkan A, Anda mendapatkan nilai baik. B, Anda menilai ini tadi Anda sangat baik, ini baik. Kemudian kalau C cukup, D nilainya kurang. Nah jadi seperti itu ya. Ataupun kalau misalnya kita berikan contoh seperti tadi, jadi seperti ini, chart ataupun kita bisa mencobanya dengan seperti ini, chart ABC abjad awal. Sorry, abjad awal. Saya sudah ngantuk ini. Seperti itu. Abjad kedua. Coba kalau misalkan kita masukkan chart ini, kita print aja langsung ya, sifat abjad kedua. Kita berikan seperti ini, kemudian abjad awal. Kita compile variabel pilihan ini supaya ini kita berikan gini, B dan A. Kalau enggak kita berikan komentar terlebih dahulu. Compile. Nah, sini ngedeteksinya B dan A. Tapi kalau misalkan kita rubah menjadi tanda petik ataupun urutnya seperti baso, apa yang terjadi? Tidak bisa multi karakter. Nah, overflow dia hanya bisanya satu. Mungkin kalau ditanda petik itu bisa nggak Pak? Coba kado. Nah, error. Jadi harusnya tanda petik terus constant chart. Nah, jadi di kesimpulan dia hanya mendapatkan satu memori dan hanya diberikan sebuah tanda petik satu. Ini B. B dan A karena kedua dulu baru yang awal. Nah itu untuk yang chart. Nah sekarang kita beralih ke ball yang terakhir ya, yang umum saja dan yang merupakan awalan untuk pemula seperti saya ini. Untuk ball itu kita adalah sebuah deklarasi variabel, sebuah variabel yang bertipe databall. Itu biasanya digunakan untuk membandingkan antara benar dan salah.
Jadi contohnya seperti ini ya. Di sini ada integer A sama dengan 10. Kemudian di sini kita bandingkan dengan cara A, gimana ya? Si A kurang dari 10. Compile. Nah, di sini 0. 0 ini tandanya adalah false. Jadi salah. Namun jika di sini diberikan tanda sama dengan seperti ini, maka ini hasilnya adalah true. Nah, coba saya akan menggunakan langsung bool saja ya. Bool nilai sama dengan true. Kemudian nilai sama dengan true. Gimana ya, saya lupa nih. Jadi seperti ini ya. Kalau misalkan ini bool nilai benar sama dengan true. Kemudian nilai salah sama dengan false. False. Jadi kalau misalnya kita see out nilai benar, see out nilai salah, maka hasilnya adalah 1 dan 2. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di sini salah, maka dia akan salah. Tidak ada make declaration salah ini. Jadi harusnya true dan false. Oke, mungkin cukup sekian untuk belajar kita pada hari ini tentang variabel dan tipe data. Dan tipe datanya hanya 4 ya. Kalau misalkan yang lain nanti akan menyusul. Mungkin cukup sekian. Kita balikan dulu false sampai bisa ya, intinya nomor. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jika Anda menyukai, like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan tetap dukung channel ini dengan cara membagikannya supaya keberkahan ini tersampaikan kepada orang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.